Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Hasanah, NIM 205211158, kelas Manajemen Bisnis Syariah 1D. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan kebijakan fiskal dalam Islam. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Sedangkan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Secara terminologi, melebihkan keuntungan dari salah satu pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Larangan gharar dalam Islam sering diartikan ketidakpastian dalam transaksi. Keadilan dalam distribusi. Yang kedua, yaitu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak, suatu golongan tertentu dalam ekonomi, atau suatu distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan kepemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal. Distribusi pendapatan ada 3, yaitu distribusi pendapatan rumah tangga, yaitu tidak terlepas dari sedekah. Dalam konteks terminologi Al-Quran ada 2 aspek, yaitu sedekah wajibah dan sedekah hafilah. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, baik yang pemanfaatannya diarahkan untuk atau seluruh anggota masyarakat, dan ditetapkan guna mengupayakan stabilitas ekonomi pembangunan sosial ekonomi. Yang ketiga ada distribusi pendapatan sektor industri yang terdiri dari mudorobah, masyarakat, upah, dan sewa. Instrumen distribusi dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama zakat, yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Sulaiman Rashid 2005. Sedekah, memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang telah disyaratkan oleh agama, seperti fakir miskin, anak yatim, kaum kerabat. Dan yang ketiga ada wakaf, yaitu suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Nur 2003. Yang keempat ada waris. Waris erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam pembangunan ekonomi, terutama keinginan agar terciptanya keadilan dalam pembagian warisan. Produksi dalam Islam. Secara terminologis, kata produk berasal dari bahasa Inggris, yaitu to product, yang artinya menghasilkan. Secara istilah, produksi adalah mengubah baku menjadi barang jadi atau proses di mana input diolah menjadi output. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 5, yaitu tauhid, keimanan, adl, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintahan, dan ma'ad adalah atau hasil. Distribusi dalam ekonomi Islam. Secara umum, distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik barang maupun jasa, dari produsen kepada konsumen sehingga produk tersebar luas. Dalam istilah distribusi atau dulah, secara bahasa berarti perpindahan suatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan secara Islam adalah penyaluran harta kekayaan kepada beberapa pihak. Tujuan distribusi Islam ada 3. Yang pertama, tujuan dakwah. Dilihat dari penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat kepada mu'alaf memiliki tujuan dakwah untuk keislamannya dan mencegah keburukan agar bertambah kuat iman dan keislamannya. Tujuan pendidikan. Dalam perspektif Islam adalah akhlak karimah seperti suka memberi, mengutamakan kepentingan orang lain,
dan mensucikan diri dari akhlak al-azmumah seperti pelit, mementingkan kepentingan sendiri. Tujuan sosial. Yang pertama, memenuhi kebutuhan keluarga yang membutuhkan dan membangun solidaritas antar umat muslim. Yang kedua, mengutamakan cinta dan kasih sayang antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab kebencian dalam masyarakat. Tujuan produksi ada 4, yaitu merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, mempersiapkan sebagai kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya. Yang keempat, pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama, motivasi berdasarkan keimanan. Berproduksi berdasarkan asas manfaat dan maslahat berproduksi, bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan akalnya. Yang keempat, adanya sikap tawazin atau keberimbangan. Yang kelima, harus optimis. Dan yang terakhir, menghindari praktikum industri haram. Bidang-bidang produksi. Ada 2 bidang produksi, yaitu perdagangan dan pertanian. Dasar hukum perdagangan adalah usaha produktif utama yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya perdagangan sangat diutamakan karena berkaitan dengan mata pencaharian yang paling utama dalam Islam, dan juga hikmah perdagangan akan membangun sistem perekonomian yang kuat. Pertanian. Dasar hukum seorang muslim dapat memilih jenis produksi pada bidang pertanian dan perkebunan, baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kepentingan pertanian baik karena di dalamnya terdapat unsur tawakal serta pemanfaatan yang dapat disalahkan oleh manusia dan hewan. Imam Nawawi. Industri. Dasar hukum dalam Al-Quran, Allah menciptakan unsur-unsur tertentu untuk digunakan oleh manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contoh macam-macam industri. Yang pertama, industri pakaian, industri kontribusi, industri perkapalan, industri besi baja. Produk yang boleh dilakukan dan tidak. Ada 2 jenis produk yang boleh dilakukan dan ada. Yang pertama, jenis-jenis produksi yang boleh dilakukan yaitu bekerja dengan giat ekonomi menjadi ibadah dan jihad. Yang kedua, berproduksi dalam lingkungan yang halal. Jenis-jenis produksi yang tidak dibolehkan yaitu produk yang dilakukan dengan cara yang tidak baik dan produk dengan bahan dasar dan yang tidak halal. Teori permintaan dalam Islam. Islam menjadi satu-satunya agama yang mewajibkan pengeluaran harta untuk kebutuhan orang lain, yakni dalam bentuk zakat bagi mereka yang mampu dan telah melebihi batas nisab. Untuk bentuk lain daripada zakat bisa juga dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan dan tidak boleh berbuat israf atau berlebih-lebihan, namun juga dilarang pelit atau bakhil. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal dengan permintaan konvensional. Semua komoditi dinilai sama besar dikonsumsi dan digunakan. Hukum permintaan. Hukum permintaan ini berlaku dalam kondisi ceteris paribus dengan hal lain tetap. Agar hukum permintaan ini dapat berlaku harus ada asumsi ceteris paribus yang harus dipenuhi, yakni berupa pendapatan tetap, tidak ada barang pengganti dan pelengkap, selera tetap, kebutuhan tetap, benda tersebut bukan benda prestis, dan tidak ada perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, jumlah peminat terhadap suatu barang. Yang ketiga, kualitas pembeli al-mu'awid. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Yang kelima, cara membayar, tunai atau angsuran. Dan yang terakhir, besarnya biaya transaksi. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan
konvensional terhadap teori permintaan. Perbedaan utama antara kedua dawai tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dan haram. Teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal dan barang haram dan hubungan keduanya, sedangkan permintaan konvensional semuanya komoditi dinilai sama dan bisa dikonsumsi. Macam-macam permintaan ada. Permintaan menurut daya beli ada 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Sedangkan permintaan menurut subjek pendukung ada 2, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan konvensional dengan Islam, sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan satu perbedaan dalam perspektif ini mungkin berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma dan moral Islam sehingga nafsu untuk membeli keinginan tidak terpenuhi. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kualitas barang yang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun, kualitas barang yang ditawarkan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih pada produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang yaitu ada biaya dan teknologi, jumlah penjual, dugaan tentang masa depan, kondisi pasar, dan kebijakan pemerintah dan stabilisasi. Pengaruh zat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari 2 sisi pengamatan. Yang pertama, melihat pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat perniagaan. Yang kedua, pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari segi mustahiknya terhadap kurva penawaran. Kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dalam ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekunder adalah tercapainya kesejahteraan yang dihidupkan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi APBN. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah menciptakan kestabilan ekonomi dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja dan terjaganya kestabilan harga-harga umum. Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Macam-macam kebijakan fiskal. Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi 2 macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dari segi teori ada kebijakan fiskal fungsional, ada kebijakan fiskal yang disengaja, dan kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Yang kedua, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran ada kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa jumlah transaksi yang diadakan pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun cenderung meningkat lebih cepat daripada peningkatannya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa penawaran
dari kebijakan fiskal pemerintah untuk turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Sumber-sumber pendapatan dalam pengeluaran pemerintah Islam. Dalam Islam, pemerintah memerlukan dana untuk penggunaan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokoknya dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan baik, tidak mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam Islam, yaitu ada zakat, yaitu sumber-sumber penerimaan yang cukup utama dan memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya wajib. Wakaf, menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga ada nawaib atau daraib, pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial. Ada jazyah, pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi layanan kesejahteraan. Ada kharai, pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Dalam pengeluaran negara Islam selama masa pemerintahan Rasulullah SAW secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu, yaitu ada primer dan sekunder. Formulasi kebijakan fiskal Islam di era modern. Kebijakan fiskal hanya menaruh perhatian pada pendapatan dan pembelaan negara, tetapi juga ada pemilihan berbagai instrumen kebijakan perpajakan dan pola pembelajaran negara. Cara yang berbeda dalam menaikkan dan menjalankan atau membelanjakan anggaran memiliki dampak ekonomi yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.